Ada Giant mencari makan. Si Giant dikejar macan. Selamat siang saya ucapkan untuk memulai presentasi dengan senyum dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Audia Fosara Sendria dari PMR Madya Kontingen Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sebuah materi yaitu DORAS, donor darah. Nah, apa sih itu donor darah? Pengertian dari donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah itu sendiri ialah proses pemindahan darah dari seseorang sehat dan memenuhi persyaratan ke seseorang yang membutuhkan. Nah, donor darah menjadi dua jenis, yaitu DDS dan DDP, donor darah sukarela dan donor darah pengganti. DDS ialah seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu diberikan. Sedangkan DDP ialah seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya ke seseorang dan dia tahu untuk siapa darah itu diberikan. Nah, ngomong-ngomong soal darah nih, fungsi darah itu sendiri apa sih? Aku kasih tahu beberapa contohnya. Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua adalah mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, fungsi darah ialah untuk mengangkut sel-sel yang rusak. Nah, jenis golongan darah ada 4 nih. Yang pertama adalah jenis golongan darah A. Yang kedua adalah golongan darah B. Yang ketiga adalah golongan darah O. Yang keempat adalah golongan darah AB. Nah, setiap golongan darah A, B, O, dan AB mempunyai gen yang berbeda yang diwariskan, yang biasanya disebut genotip. Genotip. Genotip golongan darah A ialah AA dan OA. Dan genotip golongan darah B ialah BB dan OB. Sedangkan genotip golongan darah AB adalah AB dan genotip golongan darah O ialah OO. Nah, jadi siapa saja nih yang bisa menjadi pendonor darah? Aku, kamu, kita semua bisa menjadi pendonor darah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Syarat-syarat menjadi donor darah yang pertama adalah laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun. Yang kedua, minimal mempunyai berat badan 45 kg. Yang ketiga adalah kadar hemoglobinnya kira-kira 12,5 g/dl. Yang keempat adalah tekanan darah sistoliknya 100 hingga 180 mmHg dan diastoliknya ialah 50 hingga 100 mmHg. Yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani. Tentunya tidak memiliki penyakit yang beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, hati, dan lain sebagainya. Nah, bagi wanita-wanita yang sedang haid, hamil, menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Nah, tunggu apa lagi? Mari donorkan darah kalian. Karena dengan donor darah, kita bisa mendapatkan kepuasan batin. Karena darah yang kita berikan bisa menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Nah, dengan donor darah juga kesehatan kita menjadi bertambah. Karena darah tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dengan donor darah juga kesehatan kita menjadi terpantau. Karena kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Donor darah juga bisa meningkatkan jumlah DDS loh dan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan. Paling menariknya, dengan donor darah bisa bergabung ke organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan melakukan kegiatan kemanusiaan lainnya. Lalu, bagaimana sih menjadi pendonor darah itu? Bagaimana langkah-langkah dan prosedur menjadi donor darah? Ayo kita belajar bersama sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Jika kita ingin jadi donor darah, ayo kita datang ke UD
berisi riwayat kesehatan. Terkejut kita terheran-heran sebab kita akan diperiksa. Setelah diperiksa oleh petugas, calon donor akan diambil darahnya oleh ADD secara cepat, kira-kira 10 menit dan dengan aman. Setelah itu, calon donor akan mendapat KTA, yaitu kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini berfungsi untuk membuktikan bahwa calon donor darah sudah mendonorkan darahnya. Donor darah, ayo kita lakukan donor darah. Donor darah, ayo kita lakukan donor darah. Nah, ingat, jika seseorang mengalami sakit atau kecelakaan dan menyebabkan kekurangan darah, itu perlu transfusi darah loh. Jadi, kita sebagai PMR, kita bisa mendonorkan darah kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Saya sebagai PMR Madya, peran saya sebagai peer support, yaitu mendukung teman sebaya untuk mengajak dan mempelajari mengenai donor darah. Doras, sehat tubuhku, tebarkan kebaikan. Siang hari makan mangga, malamnya makan bubur ketan. Saya sudahi presentasi saya, semoga berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bahasa, maupun salah menaruh rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.